Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Masya Allah, masih semangat rupanya ibu-ibu semua yang ada hadir pada hari ini. Kesempatan kita senang sekali bertemu kembali dalam program Syiar Majelis Taklim Ramadan, dan tentu semoga program ini juga nanti akan memberikan tidak hanya manfaat bagi para ibu-ibu di sini, tapi juga buat pemirsa Sultra TV yang menyaksikan kami. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, ibadahnya ibadah puasa masih lancar ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah ya, walaupun pasti banyak godaannya, tapi tidak apa-apa. Sudah seperti itulah, kita dipertemukan dengan bulan yang penuh keberkahan ini, tentu juga harus memang mampu untuk melewati segala ujian. Nah, pemirsa Sultra TV, saya juga tidak sendiri. Pasti selain bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim yang selalu semangat, saya juga didampingi oleh Bapak Ustadz kita yang rupanya nanti akan memberikan pencerahan, penjelasan terkait tema kita hari ini, yakni 3 amalan atau sikap menghadapi zaman. Nah, ini kan memang kalau berbicara zaman sekarang luar biasa. Perubahannya banyak sekali, bahkan bisa mempengaruhi kebudayaan yang kita lakukan, terus juga pengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita. Nah, ternyata harus ada 3 amalan atau sikap yang harus kita siapkan atau kita sikapi ini dalam perkembangan zaman. Mungkin langsung saya persilakan, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Muhammad Anwar SAG MSI, dan waktu dan persilakan untuk menyampaikan apa sih yang harus kita sikapi, yang kita lakukan dengan menghadapi zaman saat ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, pengurus dan anggota Majelis Taklim 3 kecamatan, Kecamatan Poasia, Abeli, dan Nambo yang saya muliakan. Tentu pertama-tama marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi dalam pengantarnya host sudah menyampaikan tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan 3 amalan atau 3 sikap ya dalam menghadapi zaman. Tentu ibu-ibu sudah paham bahwa dari satu masa ke masa berikutnya, ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu selalu tumbuh berkembang. Seiring dengan kemajuan pemikiran manusia, maka melahirkanlah berbagai macam tanda-tanda kemajuan zaman. Teknologinya, kemudian peradabannya. Tetapi ibu-ibu jangan lupa, ya, semua itu di satu sisi
memang memberikan dampak positif pada diri seseorang. Terutama dampak pada aspek kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan. Contoh, dulu ketika belum ditemukan teknologi handphone misalnya gitu, ibu-ibu mau berkomunikasi dengan keluarga yang ada di kampung misalnya, apalagi lain provinsi, itu harus berkirim surat lewat kantor pos. Ya. Waktu ya surat dikirim sampai diterimanya oleh siapa yang kita kirimi ini bukan waktu yang cepat, bahkan kadang sampai 1 bulan. Jangan sampai bahasa ibu-ibu itu informasinya sudah basi. Betul. Ternyata yang kita kabari belum terima informasi itu. Tapi dengan ditemukannya teknologi seperti handphone misalnya, coba dalam waktu yang bersamaan pun ibu-ibu dapat berkomunikasi dengan siapa saja, keluarga, walaupun berbeda tempat, bahkan berbeda negara. Ini dampak dan efek positifnya. Tapi ibu-ibu, jangan dilupa juga bahwa kemajuan zaman itu selain dampak positifnya yang kita terima, banyak juga efek yang ditimbulkan, ya, yang itu kemudian kita menyebutnya menjadi dampak negatif. Perubahan perilaku disebabkan karena adanya kemajuan zaman, ya. Ya, betul. Perubahan sikap, gaya hidup. Ini semua kadang kalau kita nggak sadari, ini justru menggeser nilai-nilai positif dari kemajuan itu sendiri. Nah, sekarang kita ya sebagai orang muslim, orang yang taat beragama, tentu harus punya filter. Ya. Punya amalan, punya sikap dalam rangka membentengi diri dari semua dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan zaman itu. Bukan berarti kita meninggalkan zamannya ibu-ibu, tidak ada yang bisa ya. Ya, betul. Coba sekarang misalnya ibu-ibu sudah punya handphone, tiba-tiba karena adanya tuntutan untuk ya memproteksi dari hal-hal yang negatif, ibu-ibu kemudian suruh hilangkan semua handphonenya, nggak mungkin zamannya gitu. Atau ibu-ibu tiba-tiba tidak usah pakai handphone, ya. Susah. Sekarang biar cari menu masakan saja nggak perlu ke nggak perlu ke Gramedia cari bukunya, cukup saja tanya sama Mbah Google, ada itu. Nah, apa 3 amalan menurut saya? Ini menurut saya amalan 3 amalan yang penting untuk selalu kita hadirkan pada diri kita agar situasi apapun yang kita hadapi kita tetap punya pegangan. Ketiga amalan itu saya sering menggunakan dengan istilah 3 is. Is. Ya. Ada ibu-ibu yang awal namanya pakai is atau panggilannya Ibu Is gitu ada. Mungkin namanya Ibu Isma. Oh, Bu Isma atau Ibu Isna ini. Is. 3 is. Tapi biasa ada yang nyeleneh juga. 3 is itu Ustaz, yang penting bukan 3 istri. Oh iya, bukan. Itu guyonan saja. Iya, betul. 3 is yang pertama, yang penting untuk selalu kita hadirkan pada diri kita adalah sikap atau amalan yang disebut dengan istiqomah. Apa ibu? Istiqomah. Pernah dengar istiqomah? Apa itu istiqomah? Ya. Berlapang dada gitu. Istiqomah itu dalam bahasa sederhananya adalah orang yang punya pendirian, ya, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh dan tidak bergaya ikut-ikutan. Ini istiqomah ini. Jadi punya pendirian. Punya pendirian, ya. Okay. Punya prinsip, tidak gampang terpengaruh. Jangan sampai baru dapat 1 bisikan saja sudah kemudian terpengaruh. Ya. Tidak apa-apa kalau pengaruhnya kepada hal yang lebih positif. Tapi bahayanya kalau pengaruhnya kepada hal-hal yang justru menjadi negatif.
istiqomah ini menjadi penting. Ya. Karena orang-orang yang punya jiwa istiqomah, maka kondisi pengaruh apapun yang ia sedang alami atau sedang ia hadapi, dia tetap punya pegangan. Ya. Jadi tidak goyang. Ya. Nah, dalam syariat ajaran agama kita, istiqomah itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah istiqomah dalam merawat keimanan kita, tauhid kita, nilai-nilai keberagamaan kita. Kita rawat. Jadi keimanan yang sudah melekat pada jiwa ibu-ibu itu sampai kapanpun tetap harus melekat pada diri kita. Ya. Dipengaruhi oleh apa saja, kita tetap punya jiwa yang namanya keimanan. Istiqomah. Ya, penting ini. Yang kedua, istiqomah itu berkaitan dengan konsistennya ibu-ibu dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi ibadahnya itu tidak musiman. Iya, jangan nanti mau puasa aja. Jangan sampai baca Al-Qur'annya rajin kalau iya di bulan Ramadan. Ramadan saja. Di luar Ramadan tutup Al-Qur'annya, ganti WA-nya. Jangan ya. Ya. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada di sini tidak ada yang begitu. Iya dong. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Amin. Allahumma amin. Jadi konsisten beribadah. Dalam kondisi dan situasi apapun, ibadah kita itu tetap kita kerjakan. Nah, lantas apa kebaikannya orang yang punya sikap yang namanya istiqomah itu? Satu diantaranya, Allah gambarkan dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kemudian ucapannya itu bisa diwujudkan dalam bentuk ibadah nyata, maka sungguh Allah akan mengutus malaikat membawa kabar kepada orang-orang yang istiqomah itu. Hai orang-orang yang istiqomah, dalam hidup ini jangan banyak takut. Satu, ya. Yang kedua, hai orang istiqomah, iya, dalam hidup ini jangan banyak galau. Nah ini penting nih Bu. Situasi apapun yang kita alami jangan banyak galau. Kata Allah, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tapi hanya bergembira sajalah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi pendek kata, balasan orang yang punya jiwa istiqomah itu tidak lain adalah janji kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi Bu? Istiqomah. Yang kedua ya, adalah istikharah. Pernah dengar Bu istilah istikharah? Dalam hal apa coba? Sholat misalnya gitu. Ada sholat sunat namanya sholat istikharah kan? Iya. Dipakai apa itu sholat istikharah? Ayo. Menentukan pilihan. Untuk menentukan di antara dua pilihan. Iya. Ya. Tapi kalau pilihannya terhadap menu makanan perlu istikharah enggak? Misalnya sore ini kita mau bikin pabuka. Antara dua ini, antara rendang atau kari ini. Ya. Sudah jelang buka, ini kan ada perintah dalam agama kita sholat istikharah ini. Kita sholat istikharah dulu. Bunyi azan maghrib sudah waktunya buka, belum selesai sholatnya. Kapan makannya? Jadi istikharah itu ada batasannya. Kalau hal-hal itu biasa atau bisa dijangkau oleh akal kita, maka kalau kita tidak istikharah juga tidak apa-apa. Misalnya menentukan pilihan warna baju juga. Mau lebaran nanti itu kan gitu. Wah, ini baju ini yang bagus warna pink atau warna lango-lango ya? Ya. Ya mana saja yang kita suka, yang lebih aman kalau beli dua-duanya. Nah, istikharah. Apa itu istikharah?
selalu berupaya menyandarkan segala-galanya kepada Allah, dan sekaligus kita penuh perhitungan di dalam menentukan langkah dan sikap. Ada dua ya. Satu, menyandarkannya kepada Allah, dan yang kedua, kita penuh perhitungan, kehati-hatian dalam menentukan sikap dan langkah. Memang ibu-ibu, manusia itu terlahir dengan segudang kebebasan. Apalagi dalam sekarang ada istilahnya itu setiap orang punya hak asasi manusia. Setiap orang punya kebebasan. Ya. Mulai dari kebebasan yang dibawanya sejak lahir sampai kebebasan-kebebasan yang dicari-cari di muka bumi ini. Tapi ada satu yang perlu kita ingat ibu-ibu. Kendati pun manusia punya segudang kebebasan, tapi sesungguhnya tidak ada satupun kebebasan yang kita cari itu yang tidak ada batasnya. Catat, tidak ada satupun kebebasan itu yang tidak ada batasnya. Ya, semua kebebasan itu ada batasannya. Satu di antara batasannya itu adalah aturan-aturan syariat ajaran agama Allah. Misalnya apa? Kebebasan berbicara, berpendapat. Ini kan ramai kan gitu. Dilarang, kita melarang orang bicara itu dilarang. Kenapa? Karena orang berbicara itu haknya dia. Ya. Orang berpendapat itu haknya dia. Kita dilarang melarang orang berpendapat. Nah, kendati pun kita memiliki kebebasan berpendapat, berbicara, tapi agama kemudian mengatur. Ada batasannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, maka hendaklah ia bertutur kata dengan kata-kata yang baik. Aw liyasmut, atau lebih baik kita diam. Nah, ini ada dua opsi. Perintahnya kita disuruh berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik direm. Dengan cara apa? Lebih baik diam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kata-kata yang baik itu yang manakah Ustadz? Yang manakah itu kata-kata yang baik? Apakah kata-kata yang baik itu kalau sudah terpenuhinya standar aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, seperti yang kita pelajari di sekolah gitu. Apa cukup itu? Ya. Kalimatnya, ejaannya bakutul. Kita gunakan bahasa sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu. Apa cukup? Tentu jawabannya tidak, ibu-ibu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena bisa jadi ibu-ibu bahasanya dari segi aturan tata bahasanya bagus, indah, syair nadanya, enak sekali didengar telinga. Tapi orang nggak sadar bahwa kata-kata itu justru yang dipakai menipu orang. Nah, contoh saja, tapi bukan di sini, tidak ada di sini. Ya. Indah bahasanya, lantunan iramanya, luar biasa. Bahkan telinga kita mendengarnya itu enak sekali itu. Karena kalimatnya tersusun rapi. Tapi kita nggak sadar, ternyata kata-kata itu dipakai menipu kita. Ya, seperti yang biasa terjadi, naudzubillah, tidak ada itu. Ya, orang hipnotis dengan kata-kata itu. Ya. Kan kalimatnya bagus itu. Ya. Bagus. Justru karena bagusnya kata-kata itu menyebabkan orang lain menjadi celaka. Ya. Ya. Nah, lantas yang bagus yang bagaimana? Ya tentu selain dari segi aturan bahasanya, juga efek dari manfaat bahasanya, maksud dan tujuan bahasanya, bahkan pemilihan kata-katanya. Jangan sampai baru satu kata yang keluar, satu kampung tersinggung.
Menyakiti hati orang lain ya, Ustaz ya. Ini host yang bilang, bukan saya. Baru satu kata itu, Bu. Baru satu kata melukai hatinya orang itu 10 tahun lamanya nggak sembuh-sembuh. Cuma satu kata. Bagaimana kalau satu kalimat? Iya. Bagaimana kalau dia berkata lebih dari satu kali? Baru satu kali berkata-kata, begitu pedisnya kata-kata itu sampai orang 10 tahun pun tidak bisa melupakan satu kata itu. Agama mengatur. Kendati pun kita punya kebebasan berbicara, tapi berbicaranya harus yang hal-hal yang bermakna baik. Terus itu is yang berapa tadi, Bu? Is yang apa is kedua? Istikharah. Is yang ketiga, selain istiqomah, istikharah juga satu sikap dan amalan yang disebut dengan istighfar. Sering kan dengar kata-kata ini, Bu? Istighfar, sering kan? Apa itu istighfar? Ya, bentuk ucapannya astagfirullahaladzim, itu ucapannya. Istighfar itu kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menyadari bahwa yang namanya manusia, kita semua ini, Bu, termasuk saya, yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada orang yang ada di muka bumi ini, apalagi seperti kita manusia-manusia biasa ini, di zaman yang semakin banyak godaannya, kemudian terlepas dari salah. Walaupun kadang ada yang salah itu sebenarnya tidak kita sengaja, tapi kemudian menjadi salah. Misalnya menurut kita sudah bagus, tapi menurut orang lain kurang bagus. Menurut orang lain salah itu. Dalam kondisi kita menyadari bahwa yang namanya manusia itu potensi selalu salah, maka dalam agama disediakan ruangnya. Ya, ada tempatnya. Ya, supaya manusia itu ya terbebas dari kesalahannya karena ampunan dari Allah. Sarana itu adalah sarana istighfar. Jangankan kita manusia biasa, ibu-ibu, Nabi itu kan manusia maksum. Ya, manusia maksum itu manusia pilihan Allah yang setiap kata, sikap dan tindakannya itu dikontrol langsung oleh wahyu. Dikontrol oleh Allah, manusia pilihan lah. Tapi Nabi dan Rasul Allah itu juga tidak pernah berhenti beristighfar. Nah ini juga, bayangkan. Bahkan ada beberapa hadis Nabi itu menjelaskan bahwa para Nabi dan Rasul itu tidak kurang 100 kali beristighfar dalam sehari. Nah sekarang ibu-ibu, hari ini sudah berapa kali kita istighfar? Mudah-mudahan sudah banyak kali. Nabi ini, Bu, Nabi itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Tidak kurang, berarti lebih. Padahal ucapannya, sikapnya, perilakunya dikontrol oleh wahyu, oleh Allah. Masih beristighfar. Orang-orang pilihan masih beristighfar. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa, lantas kemudian malas beristighfar? Salah atau? Salah. Ya. Bahkan ada satu doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 23. Doa ini adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari kenikmatan surganya dan menjadi penghuni di dunia, pada saat itu Nabi Adam menyadari kealpaannya, ya, karena tidak sepenuhnya mentaati perintah Allah dan tergoda oleh iblis, ya. Maka kemudian Nabi Adam berdoa. Doanya itu sering kita baca kalau kita sholat. Ibu-ibu ada yang tahu yang mana itu doanya? Setiap kita sholat itu pasti kita baca ini. Sebelum Rabbana atina biasanya. Mana adanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam yang Allah berikan dalam Al-Quran, yang kita amalkan setiap hari.
Ya Tuhan kami, kata Nabi Adam, sesungguhnya kami benar-benar menzolimi diri kami. Karena itu ya Tuhan kami, jika bukan ampunan darimu, tentulah kami tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Ini ungkapan Nabi. Nabi pun menyadari dan bersandar kepada Allah. Kalau bukan ampunan dari Allah, Nabi pun menyadari, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu ibu-ibu, mari amalan beristighfar ini sering kita ucapkan. Ya, tentunya tidak hanya ketika kita selesai sholat. Makanya ibu-ibu kalau habis sholat itu, habis salam jangan langsung Berdiri. pergi berdiri ya. Atau enggak pergi, tapi langsung buka WA-nya. Kenapa dibuka WA-nya? Ustadz, tadi waktu saya sholat Ustadz, 4 kali bunyi ting-tung, ting-tung, ting-tung. Kayaknya ada pesan masuk deh. Pak imamnya masih sibuk memimpin zikir, ya kita sibuk membuka satu persatu pesan yang masuk, lupa zikirnya. Ya. Istighfar, banyak-banyak kita beristighfar. Tentunya setiap saat, pada tempat-tempat yang dibenarkan, pada waktu-waktu dibenarkan, kita banyak-banyak beristighfar. Insya Allah istighfar itulah yang menjadi wasilah diri kita menyayangi kita. Karena orang yang tidak pernah istighfar itu sesungguhnya dia tidak sayang pada dirinya. Ya. Betul tidak Bu? Misalnya kita kan sadar yang namanya manusia itu potensi berbuat dosa. Ya. Bahasa kasarnya itu kita kadang bergelimang dosa lah gitu. Ya. Masa iya kita mau diri kita ini bergelimang dosa? Pasti tidak mau kan? Tidak mau. Nah, salah satu bentuk rasa sayang kita pada diri kita agar kita tidak banyak berdosa, maka sering-seringlah kita beristighfar. Ada amalan zikir pagi, ada amalan zikir petang gitu kan. Apalagi bulan Ramadan seperti ini Bu-ibu, ya, tengah malam sebelum menyiapkan makan sahur, sempatkanlah walaupun cuma 2 rakaat misalnya kita sholat malam, ya sholat tahajud. Di sela-sela itu berzikir. Ustaz, terus bagaimana Ustaz kalau umpamanya waktunya sudah dekat sekali beda dengan waktunya sahur? Bisakah saya beristighfar sambil mengadu-adu masakan? Boleh, bagus lagi. Misalnya sambil masak nasi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi nggak sadar itu sudah berapa kali putaran itu. Ternyata seiring dengan itu putaran itu, maka zikir kita tidak sadar. Oh, banyak kali paling saya beristighfar. Itu baru ngasihnya. Belum lagi nanti menggoreng. Tapi tetap diperhatikan juga obyeknya ya. Jangan karena istighfarnya lupa mie. Yang digoreng sudah gosong mie, tetap belum diangkat. Ya, Sesuaikanlah. Gitu. Disesuaikan. Jadi ini hal-hal yang penting untuk kita hadirkan, insya Allah. Sikap istiqomah menjadi benteng kita, ya. Zaman apapun yang kita akan lalui, insya Allah istiqomah yang akan menjaga kita. Sikap istikharah juga demikian, karena yang namanya kita manusia tentu tidak sepenuhnya mampu, ya, mampu menentukan sesuatu. Pada saatnya kita butuh pertolongan Allah. Itu sifat istikharah. Dan sifat istighfar itu bentuk kesayangan kita pada diri kita, karena kita tidak ingin selalu berada dalam kesalahan dan dosa, maka instrumennya adalah melalui istighfar. Ini materi kita pada kesempatan kali ini, ibu-ibu. Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu ini semua tidak ada yang mengantuk tadi. Luar biasa ya. Semangat ya. Semangat ya. Puasa itu kan bukan menjadi beban. Puasa itu menjadi beban bagi orang-orang yang tidak beriman. Puasa itu menjadi beban bagi orang-orang yang tidak ikhlas menjalani ibadah di bulan puasa. Baik, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita mungkin disambung dengan sesi tanya jawab. Ada hal yang mungkin dipertanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, tapi kalau ada sesuatu yang mungkin saya tidak bisa jawab karena jangkauannya ibu lebih lama, ya namanya manusia tentu tidak sepenuhnya paham tentang segala sesuatu. Hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Oke, baik. Makasih Pak Ustadz. Dan buat ibu-ibu semua tolong disiapkan pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti akan ada
3 penanya dulu ya di awal di sesi pertama ini. Jadi saya minta perwakilan dari BKMT, Poasia, Abeli dan juga Nambo. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus cek semangat. Jadi di sini Pak Ustadz ya ada cek semangat namanya. Kita mau dengar suaranya dulu, yel-yelnya dulu ibu-ibu ya. Pokoknya kalau menjelang buka puasa begini harus jangan kendor-kendor semangatnya, harus tetap fit ya. Oke, syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Masya Allah ya, harus maju jaya. Jadi makanya kita kalau mau maju kita harus nantinya kita jaya. Dan kalau perlu ya itu tadi, makanya kita harus memperhatikan 3 amalan atau sikap menghadapi zaman ini. Nah baik, saya buka. Oke, ini sudah ada 1 dari Poasia, 1 ibu yang di depan, Nambo dan Abeli. Oke, masing-masing mungkin di barisan depan dulu, dibantu di sebelah kanan saya, silahkan. Iya, jadi nanti ibu tolong mohon berdiri dan menyampaikan, ya memperkenalkan nama dulu, menyampaikan pertanyaannya. Silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan, nama saya Ibu Rubiani dari BKMT Kecamatan Poasia. Begini Pak Ustaz, dengan mengenalkan tadi paparan yang diantarakan oleh Pak Ustaz tadi itu sangat menarik untuk bagi kami ibu-ibu, karena yang 3 itu sangat penting bagi kami ibu-ibu, utamanya kami sebagai ibu rumah tangga. Di sini ada 3 istiqomah, istikharah dan istighfar. Yang saya akan pertanyakan di sini Pak Ustaz, yaitu tentang istiqomah. Istiqomah itu berarti orang yang punya pendirian dan tidak gampang terpengaruh. Di sini kita ketahui bahwa kita ini kan manusia biasa. Mungkin pendirian kita itu kita sudah pegang pendirian kita, saya harus begini. Tapi kadang-kadang juga ada kendor. Kadang-kadang juga dia hilang itu pendirian Pak. Kalau ada masalah kita, masalah kita sebagai masalah rumah tangga atau sebagai masalah anak-anak, pendirian kita pegang, tapi anak-anak juga selalu berbuat seperti ini, tidak sesuai dengan pendirian kita, maka kita juga kadang-kadang lengah. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan supaya pendirian kita itu selalu tetap, maksudnya tidak gampang hilang itu dari pendirian. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya Pak Ustadz ini ya, harus bagaimana pendiriannya itu tetap ya, jangan kendor-kendor. Jadi apalagi biasa kalau sudah mulai ini ya kadang istilahnya ya letoy-letoy lagi semangatnya ya. Nah oke, kita lanjut lagi Pak Ustadz, mungkin saya tampung dulu pertanyaannya. Mungkin silakan Ibu berdiri. Iya baik, penanya kedua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nursian dari BKMT Kecamatan Nambo. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sangat menarik Pak Ustadz. Dalam 3 ini mungkin pertanyaan saya sedikit ada kesamaan dengan pertanyaan yang pertama. Itu masalah istiqamah. Istiqomah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana cara menyikapi
ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang tidak istiqomah, dalam artian itu orang-orang yang tidak punya pendirian. Saya kira itu saja Pak Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau pertanyaan kedua ini, dia menyikapi ketika ketemu dengan orang yang tidak punya pendirian. Kalau tadi yang pertanyaan pertama kan bagaimana agar pendiriannya ini tetap gitu kan. Ya, silakan mungkin langsung pertanyaan ketiga. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Atika dari BKMT Kecamatan Abeli. Kalau kita melihat tadi 3 amalan untuk kita menghadapi gelombang daripada perkembangan zaman yang luar biasa ini, besar sekali pengaruhnya Pak. Jadi kalau berupa gelombang yang besar atau badai, maka manusia kadang jarang sekali yang bisa melaluinya. Ya. Karena dalam Al-Quran atau hadis itu yang berkata, nggak tahu Pak Ustaz hadis atau apa, kadal fakru an yakunal fikir. Iya, kadang karena kefakiran kita jadi kufur. Nah, pertanyaan saya, ketiga itu istiqomah, istiharah dengan istighfar. Istighfar yang saya lakukan di sini, apakah itu selesai sholat ataukah ada kesenjangan waktu saya melakukan istighfar, tapi kok perilaku saya itu bertentangan dengan istighfar saya Pak. Iya, kadang saya mulut saya istighfar, astagfirullah, 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 sambil menceritakan orang lain. Bagaimana ini jalan keluarnya Pak Ustaz? Nah, inilah yang sekedar apa yang saya bisa kemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi betul ya Pak Ustadz, ini ketiga pertanyaan ini memang sering kita jumpai di kehidupan nyata kita. Jadi memang ini harus kita mau dengar dulu. Kira-kira jawabannya bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan pertama tadi, langkah-langkah agar kita pendirian kita tetap gitu. Dari BKMT Kecamatan Poasia Ibu Ruyadi. Baik, ibu-ibu terima kasih atas pertanyaannya yang cukup bagus-bagus semua. Tapi ketiga-tiganya ini sebenarnya mirip, ya. Mirip muaranya, nanti ada yang sedikit berkaitan istighfar. Nanti kita gabung saja polanya. Ya. Karena pertanyaan pertama dari Poasia dan dari Nambo, ya hal yang sama, cuma objeknya yang berbeda. Baik, berkaitan dengan manusia itu kan kadang selalu berupaya, tapi kok kadang ibaratnya kadang kita berada dalam posisi on gitu, termasuk ibadah gitu. Kenapa Ustaz? Kadang saya kok tiba rajinku rajin sekali itu. Mau ngaji 1 hari itu bisa sampai 8 juz. Tapi kalau datang malas saya Ustaz, jangankan 1 juz, 1 baris saja saya tidak baca itu. Kayak malas ya. Tapi memang Rasulullah sudah memprediksi. Ya. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang diturun. Tapi jangan karena ini kemudian kita ingin begini terus. Ini maksudnya penjelasan. Tinggal kita identifikasi, kita cari tahu kapan yo imannya itu naik. Terus apa yang menyebabkan imannya menjadi turun? Ketika kita menemukan iman turun itu gara-gara ini, maka kita nggak terjebak yang turunnya. Gitu. Yang naiknya yang kita cari, supaya iman kita minimal kalaupun tidak utuh, ya, tetapi tidak juga jatuh. Ya. Seperti itu dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah, dalam hal misalnya dalam ukuran rumah tangga pun kadang terjadi yang namanya, yo kadang Ustaz, kenapa ya kadang saya itu kok sayang sekali sama suami, tapi kadang-kadang ada perasaan lain gitu. Ada enggak Bu? Mudah-mudahan tidak. Seperti yang ketika belum menikah dulu loh. Iya. Katakan pokoknya saya cinta opa apa adanya seluruhnya. Ya. Tidak kekang di kelam waktu apa ya. Setelah nikah Lain. Tapi biasanya ibu-ibu enggak, bapak-bapak yang biasa itu. Saya mewakili bapaknya gitu. Ya. Karena itu harus ada trik, ada upaya, ya. Upaya itu selain upaya, saya biasa menyebut istilahnya itu upaya di bumi dan upaya di langit.
upaya di bumi itu ikhtiar manusia yang tidak ada henti-hentinya kita lakukan, sekaligus nanti nyambung dengan istilah istighfar tadi. Tapi jangan lupa kita juga punya ikhtiar langit. Apa itu? Mohon bantuan dan pertolongan Allah. Ya. Pernahkah ibu-ibu itu membayangkan bahwa sholat yang kita kerjakan itu salah satu di antara fungsinya itu untuk menjawab masalah yang kita hadapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Nah ini. Ya. Jadi sholat itu bisa kita jadikan sebagai instrumen, ya, untuk mencari tahu jawaban dari masalah yang kita hadapi, keluar dari masalah yang kita hadapi. Melalui apa? Melalui doa-doa yang dilantunkan pada saat sholat. Makanya ibu-ibu biasanya kan kita biasa menyaksikan toh kalau di rakaat terakhir itu sujud yang terakhir biasanya ada yang agak lama sujudnya itu. Biasa kan gitu. Itu bukan berarti doa sujudnya yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu diulang-ulang terus, bukan. Ada tambahan doa, nyambung nanti dengan istilah istighfar tadi. Ibu-ibu pernah amalkan? Apa doanya? Ayo. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Yang ketiga ini penting sekali. Ya Allah, zat yang bisa membolak-balikkan hati manusia, ya. Teguhkanlah hati saya, istiqomahkanlah hati saya dengan ketaatan terhadapmu dan juga menjalankan agamamu, gitu. Jadi kita minta pada Allah kan Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Kalau Allah mau, hati kita dibikin lurus semua, jadi lurus semua itu, kan gitu. Kalau Allah mau hati kita dibikin lurus, godaan seperti apapun, kalau Allah sudah jadikan hati kita lurus, tetap lurus. Ya. Karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih maha menguasai segalanya. Makanya ikhtiar yang kita lakukan maksimal sebagai manusia juga harus kita mohonkan pertolongan kepada Allah. Tidak pernah boleh kita berhenti berdoa, ya. Walaupun tadi nyambung dengan pertanyaan yang ketiga, Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan ujian kepada kita kalau kita nggak sanggup. Jadi kalau ada ujian yang ada pada diri kita, Allah tahu itu takarannya. Ini masih sanggup ini. Ya. Ujian yang kita hadapi itu Allah tahu bahwa oh si ibu ini saya kasih ujian ini. Allah tahu ibu ini masih mampu lah. Hanya karena ada motivasi seperti itu sehingga kita harus menguatkan diri. Ya. Saya bisa. Ya. Semangat untuk bisa itulah yang menjadi modal besar bahwa kita bisa mengalami atau kita bisa melalui setiap apa yang menjadi masalah kita. Walaupun kadang memang betul Ibu. Kadang kita juga diperhadapkan, Ustaz, saya ini sebenarnya sudah berusaha untuk istiqomah, tapi ternyata Bang Gonanggu tidak. Jadi terpengaruh lagi. Terpengaruh lagi, gara-gara dia gitu. Gara-gara dia. Bagaimana menghadapi mereka Ustaz? Itulah sebabnya sehingga agama ini, walaupun agama ini firman Allah wahyunya sudah ditutup, tidak ada lagi turun wahyu, tetapi kewajiban menyampaikannya, menasihatinya tetap berlaku sampai kapanpun. Kendati pun kerasulan, ya, para nabi dan rasul itu sudah tidak ada lagi setelah Nabiullah Muhammad SAW, tetapi nasihat menyampaikan risalah kenabian itu tetap harus selalu disampaikan. Kan ada itu surah yang sering kita baca. Saya yakin ibu-ibu semua hafalah. Surah Al-Asr, yang mana itu Bu? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Manusia itu merugi kecuali 4 orang yang tidak. 1, orang yang senantiasa beriman, orang yang senantiasa beramal soleh, orang yang senang menasihati di dalam hal kebaikan, dan orang yang senang menasihati dalam hal kesabaran.
Kalau kita bisa mengambil bagian di antaranya, kita selalu memberikan nasihat, kendati pun kepada orang yang sangat kita cintai. Ini ibu-ibu yang penting juga. Biasanya itu, tapi ini adanya hanya di sinetron. Ada di sinetron. Orang tua karena sayangnya pada anaknya, ya takut ya kehilangan anaknya, takut melukai perasaan anaknya. Walaupun kadang anaknya jelas-jelas melakukan sesuatu yang salah, tapi karena dasar sayangnya yang berlebihan, maka nasihat kebaikan enggan diberikan. Takut jangan sampai nanti kalau saya kasih tahu nanti dia kabur dari rumah. Ya. Jangan ya. Padahal memberikan nasihat kebaikan itu wajib kepada siapa saja, ya, kepada siapa. Nah ini adalah upaya, jadi tidak pernah berhenti kita menyampaikan. Sambil tentunya kita secara pribadi juga harus memperbaiki diri untuk itu. Nah ini yang menjadi masalah itu yang pertanyaan ibu yang ketiga. Ustadz, biasa tuh saya sambil istighfar astagfirullahaladzim, tapi saya mau cerita juga orang. Atau ada itu yang pernah ada bikin anekdot itu, dia mau mencuri, tapi memulai mencurinya itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini pintu terbuka. Dia gunakan kalimat-kalimat thayyibah, bahkan ayat-ayat Al-Quran dipakai untuk sesuatu yang jahat. Bisakah Ustaz? Agamanya melarang. Ya. Tapi kalau karena kehebatan ayat Allah bisa juga, tapi bukan diridhoi pekerjaannya. Gitu. Melukai hati perasaannya orang pakai basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu sana itu sebentar dia tidak dapat apa-apa itu. Awali dengan bacaan basmalah gitu. Bagaimana Ustaz? Saya ini istighfar Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mamanya deh. Dia astagfirullahaladzim. Kalau istighfarnya itu diucapkan setelah mengatakan sesuatu berarti sadar. Misalnya gitu. Mamanya itu kemarin tuh dia begini. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang dimunculkan ini kesadaran. Ya. Tapi itulah manusia Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Karena sampai sekarang setan dengan seluruh banggonanonya itu, ya, banggonanonya setan itu apa? Onitu, parakang, kandole. Itu belum pensiun. Lain kalau kita, ya misalnya yang ASN, ya yang guru kalau sudah 60 tahun pensiun dosen kalau sudah 65 tahun pensiun guru besar 70 tahun pensiun yang administrasi 58 tahun pensiun berhenti. Setan Bapak Ibu, ibu-ibu, tidak ada pensiunnya. Sedangkan tugas utamanya setan, tupoksinya setan cuma satu. Kalau kita kan kalau di kantor tergantung. Ya kalau manajer tugasnya beda, sekretaris tugasnya beda, TU beda. Seluruh setan tugasnya cuma satu. Diborongi satu tugas ini, diborongi oleh setan yang sejak awal diciptakan tidak ada yang mati sampai sekarang, tapi beranak terus. Berapa banyak jumlahnya? Kalau manusia ada yang lahir, ada yang wafat. Setan tidak, sejak pertama diciptakan sampai terakhir tidak ada yang mati. Sedangkan beranak terus. Berarti bisa jadi tahun 2024 setan yang menggoda kita mungkin 5 juta, 2 tahun kemudian mungkin 8 juta. 8 juta itu satu kelompok yang menggoda khusus satu orang. Makin banyak ya. Benteng apa yang kita pakai untuk menghadapi serangan yang begitu banyak? Diborongi dari semua arah, semua sisi. Tapi ada yang perlu kita ingat. Setan itu salah satu kelebihannya, dia mengetahui kelemahan manusia. Oh, gitu. Ya. Dia tahu. Mamanya Aco ini tidak mempan kalau saya goda dengan ini. Dia harus digoda dengan ini. Mamanya Aco yang di sana, bukan mamanya Aco yang di sini. Kalau saya goda ini dengan laki-laki yang tampan, tidak mempan dia karena setia sekali sama suaminya. Tapi, mati-matinya dia itu di uang. Kita tahu masalahnya gitu. Jadi si ini nggak usah digoda.
ditampilkan, dihadirkan laki-laki yang gagah dan tampan. Nggak perlu karena nggak mempan itu. Setan tahu mati-matinya dia di uang. Kalau sudah uang yang mempengaruhi dia, hilang istiqomahnya. Apa Bu? Serangan fajar. Serangan fajar, serangan kesiangan. Itu istilah-istilah yang muncul gitu. Betul. Jadi setan tahu. Karena kita menyadari bahwa setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita, bahkan setan itu rela menggadaikan. Ingat, setan itu rela menggadaikan kenikmatan surga yang Allah janjikan dengan gadai siap dihukum di neraka sampai kapanpun asal diberi satu jaminan. Ya. Apa permintaannya setan ketika Allah usir? Ya, ketika disuruh menghormati ciptaan Allah yang namanya Adam tidak mau. Kemudian setan minta satu aja. Allah, saya dan keturunan saya rela. Ya, rela engkau hukum di neraka. Ya, tidak menikmati kenikmatan surga, tapi saya minta satu ya Allah. Apa itu? Katakan. Ya, kata setan, izinkan aku dan keturunanku menggoda anak cucu Adam sampai kapanpun. Ini janji setan. Janjinya luar biasa ini. Ya, seluruhnya punya tugas cuma satu. Bagaimana kalau satu pekerjaan diborongi banyak? Ya, mudah beres ya. Ya, gitu. Karena itu kita sebagai manusia, tapi jangan juga langsung, wah Ustaz, mati mi kita ini. Nggak bisa mi kita berbuat baik. Banyak sarananya Bu. Ya. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Karena manusia paling sempurna, pasti manusia bisa mengalahkan selalanya. Manusia bisa mengalahkan seluruhnya. Karena manusia makhluk yang paling sempurna. Makanya amalan-amalan dalam ajaran agama kita ini jangan pernah berhenti kita lakukan. Karena itu salah satu cara. Misalnya sekarang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu kan yang sering kita dengar di penceramah-penceramah itu kan, kalau masuk Ramadan itu pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Cuma begini Bu, Ustadz, ini bulan puasa katanya setan dibelenggu. Tadi saya masih cerita orang. Berarti saya masih digoda sama setan. Betul Bu, setan itu dibelenggu, tapi ada yang bisa lepas. Ya. Bagaimana caranya setan itu bisa lepas? Ketika objek sasarannya yang akan digoda itu lemah imannya, setan lepas. Makanya supaya setan itu tidak lepas, tetap terbelenggu, kita disuruh kuat. Makanya banyak amalan kan kalau Ramadan kita disuruh banyak baca Al-Quran. Ibu-ibu sekarang sudah berapa yang hatam Al-Quran? Belum Ustaz, tidak sempat. Ya. Masih sibuk menyelesaikan kue pabuka. Ya, itu semua upaya. Demikian pula juga makanya kebanyakan kalau kita keluar rumah disuruh berdoa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya apa Bu? Kan kita selalu bertawakal pada Allah, bersandar pada Allah. Ya Allah, kalau saya sudah keluar dari ilmu saya, mudah-mudahan nanti selama perjalanan atau kemana saja saya tetap Engkau lindungi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kita menghindar dan mohon kepada Allah segala bentuk keburukan yang ada di bumi dan keburukan-keburukan yang ada di sekitaran sana. Itu semua upaya. Karena kita menyadari manusia itu manusia lemah. Ya. Karena kita sadar bahwa kita lemah, maka kemudian kita banyak-banyak bermohon kepada zat yang maha kuat. Ustadz pun sekalipun begitu juga. Jangan ibu berpikir, Pak Ustadz kan sudah aman, doa-doanya makbul. Ustadz itu juga banyak yang salah. Ya. Ustadz juga mudah tergoda. Gitu. Ya. Tapi Ustadz itu biasanya karena sudah tahu rumusnya, jadi tidak bingung gitu. Tahu rumusnya apa yang harus dilakukan misalnya gitu. Ya. Karena setan itu ketika menggoda itu tidak pilih-pilih. Semakin dia Ustadz, semakin yang menggoda setannya itu kelasnya kelas kakap. Jadi ada tingkatannya Ustadz. Jadi ibaratnya kalau dalam ASN itu kalau yang digoda golongan 4A, yang menggoda minimal 4B gitu. Jangan di bawahnya. Jangan 3A menggoda 4A, tidak mempan gitu. Itu strategi yang dimiliki oleh setan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi
istiqomah itu memang tetap kita usahakan, dan setiap kita pasti berharap untuk menjadi jiwa istiqomah. Tapi istiqomahnya tadi Bu ya, istiqomah dalam kebaikan. Jangan istiqomah kepada sesuatu yang jelas salah. Sudah jelas-jelas salah, diingatkan banyak temannya, Ustadz tadi bilang, tadi saya dengar ceramahnya Ustadz kita disuruh istiqomah, biar bisa begini terus. Saya teguh pendirian, saya tidak mudah terpengaruh. Jadi istiqomah itu kepada sesuatu yang bersifat baik. Demikian pula tadi Bu, amalan untuk banyak beristighfar. Setiap saat kita harus banyak beristighfar. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Ali Imran itu ada dijelaskan, ya. Ketika kita orang yang baik itu adalah orang yang ketika walladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila ia melakukan sesuatu yang salah, menzalimi diri sendiri, maka dia langsung ingat dengan kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu tapi kita sadar, kurang bagus tadi, istighfar. Oke. Tidak sadar tiba-tiba kita cerita lagi tetangga. Astagfirullahaladzim, kenapa saya cerita lagi itu mamanya Ajo kesian. Tidak ada salahnya jadi dia. Jadi itu ya Ustaz ya, kira-kira seperti itu ya jawabannya ibu-ibu. Jadi semoga ini juga nanti setelah dari sini sudah mendapat pencerahan, solusi, bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita bisa buka sesi pertanyaan lagi bagaimana? Apa mungkin cukup? Oke, kita buka dua lagi ya. Oke, satu dan sini satu, Ibu yang ini ya. Oke, dua saja dulu ya, karena kita lihat waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari BKMT Kecamatan Poasia. Terima kasih Pak Ustadz, saya telah menyimak beberapa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Itu sungguh bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan kita dapat mengambil hikmahnya yang baik. Ya. Silakan Ibu. Yang menurut saya istiqomah itu mungkin Pak Ustadz yang lebih utama mungkin dalam kehidupan sehari-hari adalah pengendalian diri. Dan yang saya ingin tanyakan, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wahadainahun najdain walisana wasafatain. Selaku kita umat manusia tentunya kita tidak luput dari khilafan dan kesalahan. Yang itu saja Pak Ustadz, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang kedua tadi mungkin langsung saja. Enggak, tadi di sebelah sini ya. Nanti kalau ada di waktu lagi kami buka lagi. Yang izin tadi duluan. Iya. Silakan Ibu, mungkin pertanyaannya bisa langsung ya, singkat pada jelas saja. Silakan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jasmia dari BKMT Kecamatan Poasia. Mungkin ini curhat Pak Ustaz. Setelah saya mendengarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang istiqamah dan istighfar, karena ada 3 is, tetapi yang paling sering kita lakukan itu adalah 2 is. Is pertama dengan is kedua. Seperti yang kita laksanakan tentang istiqamah, kita sering berdoa, ya Allah, jadikan hambamu ini sebagai hambamu yang selalu beristiqamah kepadamu. Namun pada saat itu ya kita laksanakan secara rutin, tetapi kadang juga kita selalu lupa, terutama kepada melaksanakan ibadah, sering terlambat, kadang juga tepat waktu. Kemudian juga beristighfar, sering kita lakukan, boleh dikata tiada waktu kita selalu beristighfar. Namun dikatakan bahwa kalau kita beristighfar itu kita selalu membayangkan seperti yang sering membawa dosa itu seperti mata, tangan, mulut, dan telinga. Tetapi pada saat kita beristighfar kita selalu membayangkan, tetapi hanya sekejap saja Pak Ustaz. Ya. Apakah itu setelah kita tidak membayangkan dosa-dosa kita itu, apakah tetap istighfar itu diterima atau tidak?
Dan mungkin ada doanya Pak Ustaz apabila kita melaksanakan istighfar supaya istighfar kita ini terjaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia jawab saja Ustadz, mungkin pertanyaan pertama tadi mengenai ayat yang disampaikan ya. Iya, baik. Itu mungkin bagaimana? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita sudah tidak pernah salah, tidak pernah lupa, berarti tidak terdaftar sebagai manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang namanya manusia seperti itu. Bahkan kata insan dalam bahasa Arab ya, sebagai manusia itu juga perubahannya satu diantaranya nisyan. Nisyan itu lemah. Ya. Manusia itu makhluk yang lemah gitu. Nah, karena memang kita menyadari kodrat kita itu seperti itu, status kita memang sudah seperti itu, ya yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa gitu. Tapi ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang ketika ia melakukan sesuatu yang salah, tapi kemudian dia bangkit dari kesalahannya itu, berupaya untuk menjadi lebih baik. Jangan juga kita berpikir begini, oh manusia itu kan lemah Ustaz, biarlah saya begitu saja deh, pasrah gitu. Tidak, karena manusia punya kewajiban untuk berikhtiar. Manusia punya kewajiban untuk berusaha, ya, berusaha. Persoalan nanti ikhtiar kita, usaha kita itu endingnya sampai di mana, itu kita nggak tahu. Yang penting nggak pernah berhenti, nyambung dengan pertanyaan Ibu yang kedua tadi. Istighfar Ustadz, apa istighfar saya ini tidak diterima? Kewajiban kita itu beristighfar. Ya. Bukan untuk memastikan istighfar kita diterima atau tidak. Ya. Pokoknya beristighfar terus. Pada akhirnya pun ibu-ibu, kalaupun kita belum merasakan bahwa istighfar yang kita lakukan itu diterima Allah, ucapan itu sudah memberikan kontribusi investasi pahala. Jadi Bu, coba kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 1 kali kan, berapa kali? Di Ramadan Ibu lakukan kali berapa lagi? 10 lagi. Paling tidak manfaat langsung yang kita peroleh dari yang kita lakukan itu, kita jelas dapat pahala dari ucapan kita. Nah, kalau umpamanya 1 hari lebih 100 kali kita beristighfar, 1 kali istighfar itu tidak tahu berapa banyak pahala yang kita peroleh. Dilakukan lagi selama bulan Ramadan yang dikalikan 10 lagi. Kalau kita pakai hitungan-hitungan bahasa kasarnya gitu, berapa banyak pahala yang kita peroleh. Pahala itu yang kemudian akan membayar atau menutupi kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan gitu. Jadi secara tidak langsung pun bahwa istighfar yang kita kemukakan itu, yang kita sampaikan itu mengurangi dosa kita. Walaupun kadang kita belum memastikan ini diterima atau tidak. Tetapi paling tidak yang kita ucapkan sudah jelas mengandung, karena kan kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu pasti mengandung unsur pahala. Nah, kalau pahalanya itu banyak, pasti dosanya kalah dengan jumlah pahala. Ya. Makanya ada satu hadis Nabi, saya ingat, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini salah satu cara kita agar kita tidak terjebak terus dengan kesalahan-kesalahan. Apa kata Nabi? Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dalam kesendirian kah? Atau bersama dengan teman-teman kah? Di rumah kah? Di pengajian kah? Di tempat-tempat pabrik kah? Kalau di mall, di depan bisa enggak kita bertakwa? Ya bisa. Di mana saja berada. Kita hadirkan jiwa takwa itu. Ya. Terus kata Rasul, ikuti olehmu sesuatu yang salah dengan yang baik, agar kesalahan itu dihapus dengan kebaikan itu. Jadi ketika kita beristighfar, ya, kita belum berpikir permohonan kita diterima Allah atau tidak. Ucapan kita yang mengandung pahala itu otomatis dia akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, begitu enaknya dan begitu mulianya ajaran agama kita itu.
Subhanallah, Masya Allah. Ya. Sehingga konsepnya yang penting tidak pernah berhenti beristighfar. Ya. Doa-doa banyak, doa-doa yang bisa kemukakan. Ya tadi satu di antaranya itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang bisa membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkanlah hatiku ini Allah hanya untuk taat kepada agamamu. Kalau kemudian kita doa yang kita ucapkan itu ternyata diijabah Allah, bisa aja tadinya kita malas beribadah, kalau Allah balik tiba-tiba. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau manusia dengan keterbatasan yang miliki, mungkin dia bisa menerka, tapi kalau Allah tidak cukup ada. Katakan kun fayakun, semua jadi. Ya. Kalau Allah berkehendak, apapun jadi. Begitu pula sebaliknya. Kalau Allah belum berkehendak, ya belum jadi. Bagaimanapun. Bagaimanapun. Berarti target kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh hidayah dan ridho dari Allah. Pokoknya gini aja sederhananya. Kalau kita sebagai manusia, yang penting tugas kita berupaya saja terus. Persoalan kemudian nanti di sela-sela berupaya ternyata masih ada kesalahan, itulah manusia. Tapi jangan terjebak dengan kesalahan, terus berupaya untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bagaimana caranya? Banyak lah. Ya mungkin tadinya kita tidak rajin ikut pengajian, karena rajin ikut pengajian. Ya. Tadinya kita mengajinya kurang-kurang, sekarang mulai meningkat-meningkat. Sholatnya biasanya kita masih bolong-bolong, menjadi tertutup. Yang wajib sudah tuntas, tambah lagi dengan sunnah. Itu upaya. Puasa tahun ini dibandingkan tahun lalu saya ingin lebih meningkat deh. Niat dan tekad itulah upaya dan ikhtiar. Insya Allah. Pokoknya jangan khawatir. Semua kebaikan yang kita lakukan itu, apakah dari ucapan ataukah dari niat, dari gerakan kita, semuanya itu pasti sudah diperhitungkan oleh Allah. Kalau kebaikan, pasti kebaikan balasannya. Sebaliknya juga. Kalau yang kita pelihara yang salah, ya tetap balasannya setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tapi kan saya yakin kalau ibu pasti upayanya ingin sesuatu yang lebih baik. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya ibu-ibu, dan rupanya waktu kita juga sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa, dan lebih juga kita jadinya ingin mendengarkan ini kira-kira kesimpulan singkat saja Ustadz dari tema kita hari ini, dan semoga ini juga akan memberikan manfaat tidak hanya untuk ibu-ibu majelis taklim di sini tapi juga untuk pemirsa di rumah. Silakan Pak Ustadz, singkat saja. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, ibu-ibu BKMT Poasia, Nambu dan Nabeli. Kesimpulannya, pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita hidup di zaman apapun, dimanapun kita berada ini, paling tidak 3 amalan tadi, mari pelan-pelan kita amalkan. Tapi tentunya bukan hanya 3 tadi, masih banyak yang lain. Tapi paling tidak 3 itu tadi tetap kita pelihara. Istiqomah. Apa manfaatnya? Terutama istiqomah dalam hal iman kita, tauhid kita. Tadi sudah ada ayat yang saya bacakan. Insya Allah, sikap teguh pendirian istiqomah yang kita miliki itulah yang akan mengantarkan kita dan membentengi diri kita dari berbagai macam godaan-godaan. Tentunya kita mohonkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan sifat istikharah, ini bentuk penyadaran diri kita bahwa sebagai manusia sekuat apapun kita, pada akhirnya kita juga mohon pertolongan dan bantuan dari Allah. Makanya instrumen istikharah ini banyak menyandarkan diri kepada Allah, sekaligus banyak perhitungan kalau mau menentukan sikap, berpikir-pikir dulu, jangan terburu-buru ya. Ya kita mohonkan, maka itu bagian dari sikap istikharah kita. Demikian pula juga dengan istighfar, karena kita menyadari betul bahwa yang namanya manusia itu potensi berbuat salah dan dosa. Di satu sisi kita ingin diri kita lebih baik, kita juga sayang pada diri kita, maka jawabannya banyak-banyaklah kita beristighfar di dalam kehidupan ini. Tentu ucapan istighfar kita semua sudah paham, minimal kata-kata astagfirullahaladzim. Insya Allah kalau demikian adanya, tentu kita sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekurangan dan kesalahan atau kehilapan, itulah yang bersumber dari saya sebagai manusia. Tadi sudah saya katakan, namanya manusia itu potensi salah. Ya, setiap saat pasti akan salah. Tetapi Allah adalah maha mengetahui segalanya,
Allah Ta'ala a'lam. Allah lebih mengetahui dari segala sesuatu yang ada di seluruh kehidupan ini. Ini mungkin yang menjadi intisari dari materi kita. Baik, terima kasih sebelumnya, dan semoga apa yang disampaikan kesimpulan tadi juga akhirnya akan memberikan pencerahan untuk kita semua yang ada di sini. Amin. Dan ada perubahan ya setelah akhirnya kita mengetahui, oh ternyata ada 3 amalan yang harus kita lakukan dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, baik ibu-ibu semua, baik dari Ibu BKMT Kecamatan Poasia, Abedi dan juga Nambo, terima kasih sudah hadir. Pemirsa juga terima kasih yang menyaksikan kami. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau dengar semangatnya, yel-yelnya dulu, boleh ya? Oke, syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Masya Allah. Jangan lupa untuk terus saksikan kita program Syiar selama bulan Ramadan hanya di Sultra TV. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Mohon izin, boleh kita doa bersama. Ayo sambil kita bubar, sambil kita berselawat. Selawat dulu ya. Selawat yang paling populer yang sering kita lantunkan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salam